Everyone, are you ready for the word of God? Yang siap beri kemuliaan buat Tuhan? Puji Tuhan. Ya, saudara, hari ini saya kasih judul Compassion that sees the harvest. Bagaimana jika kesempatan yang terbesar yang Tuhan taruh di sekeliling kita itu sesuatu yang enggak kita lihat, saudara. Kita enggak expect, kita enggak lihat sebenarnya itu kesempatan yang terbesar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bukan karena enggak ada, bukan karena tidak ada kesempatannya, ya, tapi karena kita enggak lihat. Satu kali, kalau nggak salah tahun lalu kita lagi kita di Florida. Saya nggak ikut ke pantai, Sheila sama anak-anak ke pantai. Terus dia lagi nyelam, saudara, main di pantai. Terus Ebi ketemu ada shell yang bagus banget. Terus saya bilang, kok kamu ketemu Bi? You know what, Mami? Katanya. Tahu nggak shellnya ikut dapat di mana? Dekat kaki Bea. Terus dekat kaki Bea, Bea nggak lihat, tapi Ebi lihat. Nah, saudara, mungkin bagi Bea, padahal deket banget sama kaki saya gitu, nggak lihat. Sering kali kadang-kadang karena kita nggak lihat, sebenarnya itu ada di depan kita, ya. Jadi, oke. Mari kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Saya baca bahasa Indonesia, di situ ada English translation-nya. Ya, kita baca sama-sama, make sure saudara bisa dengar suara saudara sendiri, ya. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, Yohanes 4 ini sangat familiar buat kita. Ini dikatakan Tuhan Yesus setelah dia bertemu dengan seorang wanita Samaria di tepi sumur. Di sini ayat yang sangat terkenal, ya, ayat 22-23 di mana firman Tuhan berkata bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan ini konteksnya setelah Yesus bertemu dengan wanita perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini yang datang ke sumur siang bolong di mana nggak ada orang. Kenapa? Karena hidupnya nggak benar. Hidupnya nggak benar dan dia surprise ketemu dengan Yesus yang minta air daripada dia. Lalu dia bilang, loh kamu Yahudi, aku Samaria, udah gak sepantasnya kamu minta air daripadaku. Lalu Yesus di situ berkata, kalau kamu tahu siapa aku, kamu gak akan pernah haus lagi kalau kamu minum air itu. Lalu Tuhan Yesus reveal siapa dia, bahwa kamu udah 4 kali menikah dan sekarang yang kelima ini juga bukan suami kamu. Dia kaget, saudara. Ya, singkat cerita, wanita ini dimenangkan, lalu wanita ini pulang ke kampungnya lalu memenangkan seluruh kampungnya dibawa kepada Yesus. Nah, murid-murid saat itu nggak ada karena murid-murid membeli makanan. Begitu murid-murid kembali ketemu Tuhan Yesus, mereka bilang, Rabi ini deh makan dulu. Yesus bilang, ini bukan makananku, aku nggak perlu ini. Lalu mereka bingung, jangan-jangan udah ada yang kasih dia makan nih. Lalu Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Karena dia sedang menunggu wanita itu membawa orang-orang lain datang kepada dia. Dan Yesus beberapa hari tinggal di situ. Nah, saudara, ya, sering kali ya kita berdoa, kita ayo cari jiwa, ngomongnya gitu kan? Bukan karena nggak ada, tapi karena mungkin kita nggak lihat seperti murid ini. Lalu Tuhan Yesus berkata di situ kepada murid-murid, kamu mengatakan 4 bulan lagi kan masa menuai, dari mulai menanam sampai menuai it takes 4 months. Lalu Tuhan Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu,
Lihat, pandang sekelilingmu, lift up your eyes, lift your eyes. Wake up. Bukan 4 bulan lagi. Lihat, ladang itu sudah siap untuk dituai. Amin. Nah, mereka mungkin masih gak ngerti saudara. Bahwa Yesus, apa yang diperdulikan, yang paling penting buat Yesus, itu bukan makanan jasmani. Tapi tidak satu pun yang binasa. Minggu lalu kita udah dengar. Itu kehendak Bapa. Tidak satu pun yang binasa. Yang pertama, katakan open your eyes. See the harvest. Sudah di sekeliling kita, tapi karena kita enggak lihat. Dalam satu translation dikatakan wake up. Bangun, bangkit, wake up, bangun. Dan lihat sekelilingmu. Lift up your eyes and look at the field. Lihat sekelilingmu. Saudara, saya orang yang enggak gitu memperhatikan kiri dan kanan saya. Kenapa? Karena mungkin sambil jalan pikiran saya kemana-mana. Ya benar, mungkin ada yang kayak saya, tapi mungkin gak banyak, gak apa-apa. Ya, ada yang kayak saya? Ada ya? Seringkali gitu kalau lagi ngomong apa, kenapa gitu. Terus kamu tuh kecepatannya udah berapa itu? Kata Pastor Billy. 80 lebih gitu. Udah keasikan, gak ada cruise control kan zaman dulu gitu. Terus udah gitu, ada polisi tahu, mana polisi? Samping kamu, di polisi di samping. Gak lihat saya saudara. Jadi dulu ada apa tuh yang di tag kalau ada polisi tuh. Ada alatnya di mobil zaman dulu beberapa waktu lalu. Nah itu nolong buat saya. Kalau ngasih tahu gitu, ada soundnya gitu, ngasih tahu kalau ada polisi ya. Nah, saudara kenapa? Ada banyak alasan kita untuk kadang-kadang kita nggak lihat. Apalagi ada juga orang yang kalau jalan kayak lagi mau cari duit kan. Lihatnya di bawah terus nggak lihat sekeliling. Terus kayak lagi mau cari duit di bawah gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang lihatnya saking sombongnya nggak bisa lihat lurus. Lihatnya gini terus. Saking sombongnya melihat ke atas terus saudara. Ada yang gitu. Tapi Tuhan bilang lift up your eyes dan look at the field. Tujuannya yang dilihat tuh ladang. Jadi tergantung kita mau fokusnya di mana, betul nggak? Setuju nggak? Kita bisa di sini, tapi fokus kita berbeda. Ya, fokus kita berbeda. Wanita Samaria, buat murid-murid apa yang mereka lihat? Kalau melihat wanita Samaria ini kira-kira, apa yang mereka lihat? Hah? Dia cuma seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini kelasnya lebih rendah daripada orang Yahudi. Kita nggak level bicara sama mereka. Atau mungkin tahu status wanita ini, mungkin mereka bilang, dia mah nggak penting. Dia mah hina secara sosial. Hidupnya kayak gitu, berdosa. Penghakiman. Mungkin mereka lihat seperti itu. Mereka lihat wanita ini mungkin sebagai distraction. Wah, gara-gara perempuan ini nih, Yesus sampai belok nih. Padahal tadinya jalan lain gitu, tapi Yesus sengaja ini nih yang bikin distract. Kita jadi agak lama nih sampai ke tujuan. Itu cara mereka bisa memandang. Dan mungkin itu juga mungkin terjadi pada kita. Waktu kita melihat seseorang, bagaimana kita melihat? Apakah kita melihat seperti Tuhan melihat? Yesus melihat perempuan ini sebagai orang yang dikasihi Allah. Yesus melihat perempuan ini seorang yang broken, saking hancur hidupnya, hina, sampai dia nggak mau di tengah-tengah orang banyak. Yesus waktu melihat perempuan ini, dia melihat seorang perempuan yang siap untuk diubah, siap untuk dimenangkan. Beda saudara cara melihatnya. Yesus waktu melihat perempuan ini, dia melihat satu jalan, satu pintu untuk jiwa-jiwa yang lain datang kepada Bapa. Itu cara dia lihat. Mungkin kita bilang kok bisa ya? Itu sebabnya kita minta supaya kita punya mata
seperti matanya Tuhan. Amin. Supaya bukan ngelihat secara sosial, bukan bisa ngelihat Yesus misalnya gini, Yesus dikecam bukan waktu dia ke rumah Zakeus, dia makan sama orang berdosa, dia duduk, dia dikecam. Dia rabi, dibilang rabi, dia nabi, melakukan mujizat, tapi lihat itu duduk sama orang berdosa, makan sama orang berdosa, dikecam Tuhan Yesus. Apakah kita masih melihat seperti itu, saudara? Banyak orang gak bisa datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita masih seperti para murid-murid yang melihat wanita ini dengan cara pandang manusia pada umumnya. Agama bicara dia dosa, gak layak. Sosial, dia gak pantas duduk sama kita. Dia orang miskin, lihat kita kaya, gak pantas duduk. Jadi kita yang memberi standar sendiri pada manusia. Tapi Yesus melihat sesuatu dengan kacamatanya dia sebagai Allah. Amin. Kasih. Ini yang perlu diselamatkan. Rumah sakit bukan buat orang sehat, tapi buat orang sakit. Amin, saudara. Ya. Mari kita lihat Yesus. Kita baca ini di ayat emas buat tema bulan ini. Kita baca sama-sama Matius 9 ayat 36. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. When he saw the crowds, waktu dia melihat orang banyak itu, apa yang dia lihat? Apa yang tergerak? Tergeraklah hatinya belas kasihan. Kenapa hatinya tergerak dengan belas kasihan? Karena dia lihat orang-orang itu lelah. Orang-orang itu perlu dilayani. Mereka itu terlantar. Mereka broken. Saudara, itu yang dia lihat. Itu sebabnya oleh karena dia lihat itu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Lalu dia lakukan sesuatu buat mereka. Kita tidak melakukan sesuatu karena hati kita tidak tergerak dengan belas kasihan waktu kita melihat mereka. Ada berapa banyak saudara yang waktu melihat orang sekitar kita, kita tidak tergerak dan belas kasihan. Tergantung apa yang kita lihat. Kita melihat yang sama, tapi kita punya pandangan yang berbeda, ya. Oke, nah, waktu orang melihat orang banyak, buat murid-murid mungkin beda lagi nih. Jadi ini orang yang ganggu aja, ngelihat orang banyak, murid-murid punya pandangan, apa sih? Ingat waktu anak-anak datang kepada Yesus, diusir sama murid-murid. Waktu Bartimeus berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud kasihani aku. Bartimeus yang buta berteriak, disuruh diam sama murid-murid. Kenapa? Karena murid-murid tidak melihat seperti Allah melihat. Itu bedanya. Nah saudara, kita berdoa biar hari-hari ini khususnya dari bulan ini Tuhan mengubah hati kita sehingga kita bisa melihat apa yang Yesus lihat. Amin. Amin. Baik, ingat ya, lift your eyes and see apa yang kamu lihat. Saya minta satu volunteer boleh ke depan. Siapa? Krishna? Krishna senyum. Saya pikir mau angkat tangan, dia mau garuk ini ternyata. Wrong time Chris. Saya pikir dia mau angkat tangan, ternyata dia begini. Krishna deh, ya. Nah, saya di sini boleh dong kasih semangat buat Krishna. Saya di sini, kita punya pandangan bisa memandang yang sama, benar? Oke, saya mau tanya enggak? Jangan, saya enggak gigit. Enggak, jangan takut. Nah, saya boleh tanya apa sih yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Jemaat, orang-orang. Salah apa benar? Benar, oke. Ya. Sekarang pertanyaannya lebih ini lagi. Jemaat, orang-orang. Oke, semua orang. Apakah ada di sini yang bukan orang? Ada malaikat. Ya. Apalagi
yang bukan orang, ada ya, kelihatan ya, tapi dia ngelihat jiwa, betul? Ngelihat orang-orang. Sekarang, kalau setiap orang, tadi kan ngelihat gitu ya, semuanya kelihatan. Sekarang kalau saya bilang, setiap orang itu punya story. Setiap every single one has a story. Oke. Sekarang kamu tidak akan melihat seperti tadi. Sekarang apa yang kamu lihat? Silakan berdoa. Apa yang kamu lihat? Ada yang susah, nggak usah kasih tahu namanya. Ada yang kelihatan susah? Oke, apa lagi? Terutama yang udah umur ya. Lebih banyak experience. Benar dia, benar. Oke. Sekarang waktu saudara lihat, dia melihat lebih berbeda nggak dari yang tadi? Kenapa? Dia mulai lihat, mulai memperhatikan satu-satu, lihat dari wajahnya, benar? Apa yang saya lihat? Betul, saya ngelihat ada yang susah. Saya ngelihat ada yang pura-pura happy. Tapi mata adalah jendela hati. Ada yang pura-pura happy. Smile, tapi matanya nggak smile. Coba smile tapi mata nggak smile. Mata sedih coba. Tapi saudara smile, susah. Mata nggak bisa dibohongin. Ya, tetapi artinya apa? Dia sudah lift his eyes seperti yang Yesus mau. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, kadang silakan duduk. Saudara lihat bedanya. Yang pertama, waktu kita ngelihat, kita hanya lihat aja. Kita hanya sekedar melihat apa yang ada, that's it. Tetapi waktu dia bilang, every single one has a story. Kita mulai melihat itu dengan cara yang berbeda. Mungkin nanti pulang, ada yang mungkin nanti bakal saya samperin. Kenapa? Karena saya melihat dengan berbeda. Melihat dengan berbeda. Saudara mungkin sering kali kadang ada di sekitar kita. Teman kerja saudara. Atau mungkin tetangga saudara. Setiap hari ketemu. Tapi karena kita gak lift our eyes. Kita hanya lihat, itu tetangga gue, just say hi. Tapi saudara gak perhatikan bahwa minggu lalu wajahnya berbeda sama minggu ini. Saudara gak perhatikan, biasanya dia jalan kaki, dia happy negor saudara dulu. Tapi kali ini wajahnya tertunduk dan gak tegur saudara. Kita gak perhatikan. Tapi saya berdoa, mulai sekarang kita angkat wajah kita. Dan kita mau melihat mereka. Kita minta matanya Bapa. Amin. Amin. Beberapa saya lupa yang di mana yang saya saksikan. Kalau misalnya kadang apa yang menghalangi kita untuk bisa nyamperin orang dan mau tahu. Are you okay? Kadang kita malu. Kadang kita nggak mau. Kan bukan bisnis saya ya. Nanti kepo banget sih saya gitu. Satu pastor pernah kesaksian begini. Satu kali dia lewat di jembatan, terus dia lihat ada satu orang lagi berdiri, nggak naik terus mau jatuh, enggak. Kayak orang hesitate ya, bingung, diam, kayak ragu-ragu, bingung. Nah, lalu dia merasakan dalam hatinya untuk samperin. Aduh, samperin ngapain gitu. Lalu begitu dia akhirnya dia taat, dia samperin saudara. Begitu dia samperin terus dia tanya, aku gak tahu tapi aku merasakan bahwa aku harus tanya kamu. Are you okay? Terus
cowok ini, pria ya, nangis saudara. Si pastor ini bingung, lalu sebenarnya bukan bingung lah. Lalu dia oke, diajak ini pasti ada sesuatu lagi gitu. Begitu dia datang, dia tahu nggak orang ini bilang apa? Kamu tahu, saya sudah sampai begitu desperate-nya, sampai dia bilang this gonna be the last. Tuhan nggak peduli buat dia, siapapun nggak ada yang peduli sama dia. Dengan segala masalahnya dan lain-lain. Lalu dia bilang gini, aku bakal bunuh diri kecuali ada satu orang saja yang nyamperin dia dan nanya ke dia. Berarti aku ada yang memperhatikan. Someone cares. Dan dia bilang, saya tunggu. Saya bingung, apakah that's it? Is this gitu, udah sampai di sini aja, aku harus terjun. Is this, jadi dia ragunya itu cuman bilang, cuman sampai di sini nih gitu. Udah benar orang begitu banyak yang lewat di situ, nggak ada satupun yang samperin dia. Sampai seorang pastor, dia nggak tahu bahwa orang ini pastor kan. Pas dilihat, dia berhenti. Pas dia tanya, I know, kamu tuh jawaban. When you stop, I know that Tuhan masih cares. Amen. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita adalah orang itu yang Tuhan mau pakai menyelamatkan seseorang. Saudara, itu yang sering terjadi di depan kita. Coba sekarang lihat kiri kanan saudara. Suami istri kadang-kadang lihat, coba lihat ya kanan kiri, lihat. Lihat ya. Lihat kiri kanan saudara. Saudara melihat dia, saudara mungkin bisa kenal namanya ya, oh Margie, Sisi, Fiona, saudara kenal nama. Tapi bisakah saudara melihat bukan cuma nama, bukan cuma orang, tapi soul, jiwa. Kadang kita say haha hehe, kita shalom, tapi we don't go deeper than that. Saudara, saya berdoa supaya kita bulan ini udah terakhir ya, bulan April ya, bulan depan temanya lain lagi gitu. Tapi bulan ini, mari kita minta hati Tuhan, bisa kita lihat sesuatu yang berbeda. Saya kasih satu kesaksian dalam hidup saya pribadi. Oke. Di tempat kerja saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang dia seorang supervisor yang dia gay. Lalu dan yang saya nggak suka sama orang ini itu selalu nyari salah bawahannya. Buat saya dia nggak gentleman, dia cowok. Ya, 3 kali saya bongkar kebohongan dia. Bahwa dia salahin kasir lah, dia salahin ini, saya bongkar saudara. Saya kasih tahu ini dia bohong sama kamu, bla 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 bla. Udah 3 kali. Ya, dan dia jadinya itu kalau mau nanya apa nggak mau nanya saya deh, pokoknya dia akan menghindari karena dia nggak akan bisa make up story. Dia bilang gitu, of course lah dia nggak tanya kamu gitu. Dia nggak bisa make up story aja. Udah, saudara, orang ini jadi dia itu mencari bukan mencari salah saya ya, tapi berusaha supaya saya, padahal misalnya saya nggak ngomong A gitu ya. Terus dia bilang, iya Sony bilang begini. Saya gak ngomong begitu. Try to do something, pokoknya saya jatuh aja. Dah. Nah, apa yang kita lakukan terhadap orang ini? Saya gak peduli, saya tidak membenci. Dan saya tidak kompromi, kalau something yang salah tuh saya gak kompromi. Ya, salah-salah benar-benar. Terus bukan karena dia gay terus saya jadi diskriminasi dan lain-lain, enggak.
Saya nggak suka cara dia. Yang nggak benar gitu. Akhirnya membuat dia tuh jadi nggak suka lah sama saya. Nggak suka sama saya. Nah tetapi saya tidak kayak dia nggak suka sama saya terus jadi saya ngebalesin nggak suka. Enggak, biasa aja. Ya saya kerja, saya datang untuk kerja, saya kerja gitu ya saudara. Terus mamanya kena cancer. Terus dia kelihatan banget, dia kelihatan udah dia sangat sayang sama mamanya. Dan saya nggak tahu mamanya kena cancer, tetapi orang yang saya tahu nggak suka sama saya ini, ya, saya lihat gelagatnya kok beda banget ya, gitu. Terus saya lihat ada sedihnya, terus ada ininya, tapi dia mau tutupin dengan orangnya rada arogan gitu. Terus tapi dia tutupin, tapi somehow dia nggak bisa nutupin bahwa hatinya tuh dia itu galau banget. Akhirnya saya pas lagi papasan, saya cuman papasan doang lagi gimana, saya bilang, "Are you okay?" Saya cuma nanya begitu. Terus akhirnya dia bilang, Sony, come. Terus dia iniin saya, terus dia bilang, "Would you pray for my mom?" Dia tahu saya pastor. "Would you pray for my mom?" "Kenapa mamamu?" Terus dia bilang gini, mamanya cancer, bla 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 bla. "I love my mom so much." "Let's pray." Saya pegang tangan dia, kita berdoa buat mamanya. Saudara lihat, saya ada niat mau nanya-nanya kepoin keluarganya, enggak saudara. Cuman satu pertanyaan karena saya lihat gelagatnya agak beda, saya lihat gitu dia gini, mukanya berbeda lah, biasanya arogan banget, nih ada sedihnya gitu. Saya bilang, "You okay?" Simple. Dan semenjak itu agak beda saudara. Semenjak itu agak beda. So, "I bring your mom in my prayer." Saya bilang. Saya tanya nama mamanya siapa. Nah saudara, sesuatu yang kadang kita tidak sadari. Tapi kalau kita kasih attention sedikit aja, lift up your eyes and look around you. Lihat sekelilingmu. Amen. Next. Poin kedua dari ayat tadi, the harvest is now, don't delay. Tadi di Yohanes 4:35 berkata, bukankah kamu berkata 4 bulan lagi nih masa menuai? Karena entar dulu deh. Tapi Yesus berkata, bukan, aku berkata ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya pernah kesaksian bukan? Seorang ibu muslim, anaknya udah Kristen, datang ke ibadah, dia bawa ibunya, pas lagi berdoa buat ibunya, saya merasakan satu kasih yang besar waktu saya peluk dia tuh kayak keluar saudara. Saya bisa merasakan waktu Yesus pengurapannya lepas kepada wanita yang pendarahan, lalu siapa yang menjamah aku? Karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari dia kan, lalu perempuan ini sembuh kan. Dan saya baru sekali itu merasakan di dalam pelayanan saya yang namanya kasih itu melimpah itu lepas gitu kepada ibu ini. Sampai saya penasaran, siapa sih ibu ini ya? Kok kasih Tuhan besar banget buat dia gitu. Jadi setelah selesai ibadah itu, saya bilang sama anaknya sama ibunya, jangan pulang dulu ya, saya mau ngobrol. Saya mau ngomong. Nah, ibu ini muslim, kejawen, tinggal sama paranormal yang bukan suaminya. 7-Eleven. Paranormal. Anaknya ini terpaksa keluar dari rumah itu karena nggak tahan spiritualnya, kegelapan dia nggak tahan. Dia kerja di Citibank terus dia pindah kos. Saya bilang, kamu sudah dewasa. It's okay, kamu keluar dari rumah, kamu kos sendiri. Dia kos saudara. Tapi dia selalu ketemu mamanya setiap kali ibadah dewasa muda dulu di Senayan setiap hari Senin. Dia selalu bawa, mamanya dibawa. Nah saudara, jadi ibu dan anak ini, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah kelar ibadah itu, terus akhirnya dia rajin datang dan selalu nunggu. Setelah ibadah pasti ngobrol lagi. Dan kalau kita ada praise and worship night, saya ingat dulu setiap sekali sebulan di Bapindo Plaza, Bapindo lah, building gitu. Kalau saya pelayanan mereka tidak akan pulang. Sampai saya selesai pelayanan, turun pasti nyamperin dia.
Nah saudara, saya berkali-kali layanin ibu ini, tapi gak pernah saya tuai. Sampai satu kali selesai dari kita praise and worship night, terus Roh Kudus ngomong sama saya, petik dia, kata petik itu tuai ya, petik dia. Sekarang Tuhan udah selesai, orang udah pada bubar, jemaat sih udah pada pulang, yang pelayan-pelayan doang yang masih ada beberapa yang tinggal kan, petik dia sekarang. Kenapa harus dituai? Lalu saya bilang, tante mau terima Tuhan Yesus hari ini? Roma 10 ayat 10 bilang, kamu percaya dalam hati, kamu baru dibenarkan. Kamu mengaku dengan mulut, kamu diselamatkan. Terus terima saudara, hari itu 1 jiwa dicatat di buku kehidupan di surga. 1 jiwa diselamatkan. Saya udah layani berbulan-bulan, tapi saya gak pernah petik, saya gak pernah tuai. Lalu Tuhan bilang, tuai sekarang. Malam itu saya tuai dia. Namanya dicatat dalam buku kehidupan. Saudara tahu, lalu saya berdoa buat dia. Tahu, saya nggak ketemu, terus kita kalau nggak salah kan kita dipindah ke Kelapa Gading. Nggak ketemu dalam satu pelayanan. Saya ketemu dia di satu cabang yang kecil. Saya lagi pelayanan, si ibu itu pelayanan meja. Pelayanan, nerima tamu kalau mau surat baptisan dan lain-lain. Saya kaget, ibu. Iya. Dia panggil saya Mbak. Iya Mbak, orang Jawa banget kan? Iya Mbak, sekarang saya pelayanan. Ibu masih di situ, saya pikir pelayanan masih sama paranormal kan? Saya bilang, tidak, saya tinggalkan dia katanya. Terus jadi dia hidup sama anaknya, dia pelayanan, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara lihat, 1 jiwa itu berharga bagi Tuhan. 1 perempuan Samaria bawa orang sekampung datang kepada Tuhan. Penuai. Dituai menjadi penuai. Kita somehow, kita ini dituai, betul? Betul? Kita harus jadi penuai. Amin. The harvest is now. Seorang petani, ibu-ibu, Pak Amin, Bu Heni, Bu Hana yang suka nanam, tante yang suka nanam, tahu ya kapan cabai lah, tomat lah, apa aja, betul? Kalau sudah matang harus diambil, kalau enggak jadi apa? Busuk. Kalau belum matang diambil, enggak enak, belum matang, kecuali pepaya. Pepaya mengkel enak, ya kan? Tapi kalau yang lain matang, tahu kan? Bu Hana tahu dong kapan matang, kapan pas harus diambil. Pak Amin tahu dong kapan pas mesti diambil. Saudara, harvest is now. Delay doesn't preserve the harvest, bahkan menghancurkan tuaian itu. Amin. Siapa yang tahu kalau nanti satu saat kita belum tuai, dia belum terima Yesus, Roh Kudus belum ada tinggal di hati orang itu, terus dia something happen, terus dia malah benar-benar tidak mau lagi mengenal Tuhan. Bisa menghancurkan dia. Saudara, banyak orang di sekitar kita, rekan kerja, tetangga, keluarga, ya, yang mungkin mengalami kekosongan dalam hidup mereka, putus asa, takut. Itu adalah ladang kita. Amin. Amin. Katakan amin. Saya berdoa supaya kita punya cara pandang yang berbeda. Firman Tuhan berkata, ya, the fields, your family, your workplace, your neighbors, even strangers yang kalian lihat setiap hari. Itu field, itu ladang gitu, ya. Nah, saudara, jadi pertanyaannya bukan lagi where is the field? Tapi pertanyaan adalah do you see it? Bukan where is the field? It's di situ. Makanya Tuhan bilang lift up your eyes and look around you. Itu di situ. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam
Nih. Yang terakhir, we are the workers. Step into the harvest. Baca Matius 9, 37, 36. 37, 38. Matius 9 ayat 36 itu yang tadi. Waktu Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya dan belas kasihan. Lalu dilanjutkan ayat 37, 38, mari kita baca. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, waktu Yesus melihat orang banyak, tergerak hatinya dan belas kasihan, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian banyak, pekerja sedikit. Sebenarnya pekerjanya banyak ya, tapi yang bisa melihat tuaian itu yang sedikit. Yang step into the harvest itu yang sedikit. Yang mau menuai itu yang sedikit. Coba saudara lihat. Seorang wanita Samaria yang ketemu Tuhan Yesus. Satu orang saudara. Satu orang yang tadinya gak punya keberanian ketemu sama orang-orang sekitarnya. Dia gak punya keberanian ketemu sama orang-orang sekampungnya. Setelah dia ketemu Yesus dia diubahkan. Lalu dia berkata dalam hatinya bahwa aku ketemu nabi yang tahu seluruh hidupku dan aku diubahkan. Sekarang aku punya air hidup, aku ada sukacita, damai sejahtera, ada perubahan dalam hidup dia. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang, aku gak mau makan sendiri. Aku mau orang-orang lain juga mengalami yang sama seperti aku. Lalu dia lari balik ke kampungnya, terus dia bilang, hei dengar, aku ketemu seseorang, nabi, dia tahu apa yang semua terjadi padaku. Mari, ayo lihat dia. Dia datang, dia bawa mereka ketemu Yesus. Perhatikan saudara, dia bawa mereka ketemu siapa? Ketemu Yesus. Yang membuat orang ini percaya karena dia apa karena ketemu Yesus? Karena ketemu Yesus. Tapi orang-orang itu tidak ketemu Yesus kalau enggak dia yang ajak mereka. Saudara lihat, ini bagian kita. Tuhan pakai kita untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa mereka kepada Allah. Zakaria berkata, akan terjadi 10 orang yang tidak benar akan memegang satu puncai jubah orang benar dan berkata, bawa aku kepada Allahmu. Artinya apa? Kita siapkan. Mengertikah kita bahwa kita adalah penuai itu? Amin. Bagaimana mereka bisa datang kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau nggak ada yang datang memberitakan kepada mereka? Hidup kita, waktu wanita Samaria ini datang dan berani, mereka melihat dan mereka, siapa orang yang bisa membuat perubahan dalam hidup orang ini? Amin. Saudara, ladang itu tidak di mana-mana, tapi ladang itu ada di sekitar kita. What we need is lift up your eyes and see the harvest. Lalu saudara harus punya compassion, minta hati Tuhan. Lihat mereka yang membutuhkan. Enggak usah nginjil saudara. Bukan nginjil, saudara tahu Tuhan Yesus datang berdosa. Enggak itu. Care. Pray and care. Itu kan kasih Tuhan. Care. Kayak yang saya bilang, bukan karena ada banyak orang yang nggak tahu bahwa saya pastor, saudara. Yang saya cerita di mall di mana gitu, cuman dari ini saya tahu dia cuman mau nyoba topi doang tuh nenek-nenek, ternyata dia cancer. Can I pray for you? Orang sakit biasanya nggak nolak buat didoakan. Amin. Doakan, pakai nama Yesus, dan saudara cuma perlu bilang, Jesus is the answer. Jesus loves you. Pray in the name of Jesus. If you cry out to God, if you believe in God,
Just cry out his name, Jesus. Saya tutup dengan sebuah kesaksian tentang nama Yesus. Seorang Kwamia yang bertobat. Saudara, dia di injilin berkali-kali, dia nggak pernah mau percaya. Lalu dia punya mama ini sakit, nggak bisa tidur. Dia punya mamanya dia. Lalu dia bilang gini, dia pernah mendengar, Jos boleh Jos? Dia pernah mendengar bahwa orang bilang gini, jadi dia udah berdoa dengan cara dia lah ya, kepercayaan dia whatever itu enggak, mamanya tetap enggak tetap aja jadi begitu. Nah, lalu saudara, dia ingat, dia pernah dikasih tahu, kalau kamu berdoa sama Tuhan, kamu berdoa aja, depannya bilang Tuhan Yesus, dah. Terus kamu ngomong apa aja suka-sukamu, apa yang kamu minta, apa kamu ngomong suka-suka aja, terus tutup dalam nama Yesus. Amin. Itu yang dia ingat. Kalau kamu berdoa aja ya, Tuhan Yesus, terus ngomong deh, ngomong apa aja lu, terserah lu deh ngomong apa gitu kan. Pokoknya ditutup dengan dalam nama Yesus. Terus udah, mamanya masih begitu, gak bisa tidur. Mamanya masih itu, dia udah desperate banget. Lalu akhirnya dia bilang, dia coba deh, ini udah orang Kristen nih, gimana mujarab gak gitu kan. Coba deh, gak ada salahnya kan. Ya kalau gak dijawab ya tetap aja mamanya gitu, gak ada beda gitu kan. Coba-coba deh gitu. Terus dia bilang, akhirnya dia berdoa, bilang, Tuhan Yesus, siapa lu gua gak kenal. Gue dikasih tahu teman gue untuk berdoa, Tuhan Yesus ya gue berdoa, kalau lu benar Tuhan, gue mau lihat emak gue tidur. Kalau lu benar Tuhan, bikin emak gue tidur, mama gue tidur, gitu kan? Terus dia nggak tumpang tangan kayak saya, saudara nggak ngerti. Mama gue tidur, dia belum selesai, amin, belum selesai dia ini, saudara belum selesai tutup nih, mamanya tidur. Dalam nama Yesus, amin, mamanya lagi tidur. Pulas. Dia jadi percaya, saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Simple, soal tidur cuman doa. Tuhan Yesus, dia ngomong apa aja deh. Terserah lu deh ngomong apa. Pokoknya endingnya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menjaga namanya. Amin. Tuhan Yesus, simple. Saudara mungkin bisa bilang pada saudara, when you pray, just pray. Nothing to lose. Betul gak? Just prove that name. Pray Jesus and close in Jesus name. Amen. Simple. Saudara, saya berdoa. Dalam kesederhanaan kita, waktu saudara dalam besok kembali ke tempat kerja saudara, besok ketemu tetangga, besok ketemu orang-orang di sekitar kita, saya berdoa cara kita melihat berbeda. Kita tidak lagi cuma melihat mereka sebagai orang banyak, tapi kita bisa melihat mereka sebagai tuayan. Amin. Waktu seseorang dipertemukan dengan saudara, bawa nama mereka dalam doa. Bawa nama mereka dalam doa. Tuhan akan kasih kesempatan kepada kita untuk bisa melayani mereka. Saya jujur, saya tidak berdoa buat teman saya yang tadi di tempat kerja itu. Tapi saya ready setiap saat untuk bisa melihat. Saya mau belajar untuk bisa melihat apa yang mereka butuhkan. Amin. Dan waktu saudara lakukan itu sebenarnya ladang yang kita tuai. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Biar ini menjadi doa kita, saudara. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan
ini jadi doa kita, supaya kita bisa punya hati seperti hati Bapa, dan kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hati, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku hati. Saya mau saudara boleh mengangkat tangan saudara, minta kepada Tuhan, saudara, berikan ku hati ya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Beri kami hatimu Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat hamba-hambamu, anak-anakmu. Aku berdoa perlengkapi ya Tuhan. Berikan hati seperti hatimu, mata seperti matamu, dan berikan roh-rohmu yang kudus itu yang kuat, memberikan the spirit of boldness, keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, pakai kami semua melihat seperti Engkau, melayani seperti Engkau. Aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Bapa, biar kami boleh menuai, dan waktu penuaian itu adalah sekarang, dan kami adalah penuai-penuai itu. Tuhan, aku berdoa, buka mata rohani kami supaya kami lihat bahwa tuayan itu sudah menguning di sekitar kami, keluarga kami, di lingkungan sekolah kami, di lingkungan pekerjaan kami, orang-orang yang kami temui every day. Tuhan, di dalam nama Yesus pertemukan, dan kami percaya pakai seperti perempuan Samaria ini ya Tuhan, membawa mereka bertemu dengan Engkau ya Tuhan, dan hidup mereka diubahkan. Oh, Rabashena Kabakanamo, Roh Kudus meteraikan firman
angkat tanganmu, saudara, berikanku. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu, berikanku Tuhan, berikanku, berikanku, berikanku ya Tuhan, berikanku hatimu. Berkati umat-Mu Tuhan, meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar. Berkati berlimpah-limpah segala pergumulan, segala persoalan, Tuhan memberi jawaban. Kemenangan sudah Engkau beri kepada setiap kami. Berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, yang bersekolah, yang bekerja ya Tuhan, ibu rumah tangga, semua yang bisnis Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Hikmat Tuhan memimpin selama minggu ke depan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan beri kesempatan dan Tuhan jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudara.